Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Arabi dengan NIM 1526255009 dari program studi Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat sebagai pemenuhan UTS mata kuliah wawasan pendidikan di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Evita Soraya. Jadi untuk judulnya sendiri adalah analisis kritis pendidikan melalui film edukatif. Film yang saya pilih adalah Three Idiots. Jadi kenapa saya memilih film ini? Karena di jurusan teknik saya sadar kalau hafalan rumus itu aja nggak cukup. Film ini tuh menyadarkan saya sebagai mahasiswa teknik harus benar-benar cara kerja suatu alat, bukan hanya jago menghafal definisi melalui sebuah buku. Saya juga ingin mengkritik pendidikan yang dimana lebih mementingkan nilai ujian daripada pemahaman kita di lapangan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ringkasan cerita. Jadi film Three Idiots ini bercerita tentang perjalanan 3 orang sahabat yang bernama Ranco, Farhan, dan juga Raju di kampus paling top yang bernama ICE. Di tengah sistem yang kaku, Ranco ini hadir sebagai pengganggu kenyamanan akademis dengan cara berpikirnya yang bebas. Jujur awalnya itu saya memprediksi film ini akan membosankan karena saya pribadi kurang menyukai genre komedi ataupun romansa. Tapi setelah menontonnya saya justru menemukan sebuah kritik sosial yang sangat tajam tentang perjuangan meraih cita-cita dengan cara yang manusiawi. Lanjut kita ke analisis adegan masalah pendidikan. Adegan pertama itu masalah pendidikan di sini adalah pendidikan yang terlalu berorientasi pada hafalan. Dosen menolak penjelasan dari Ranco yang dimana dia ini bisa menjelaskan definisi dari mesin dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Namun dosen ini malah lebih memilih hafalan buku teks catur. Ini adalah potret pendidikan yang membunuh kreativitas. Untuk adegan yang kedua itu adalah Joy Lobo. Jadi Joy Lobo ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang dimana dia ini sedang mengerjakan suatu proyek. Namun proyek itu ditolak mentah-mentah oleh Mr. Virus. Ini adalah bukti nyata tekanan akademik yang luar biasa ketika sistem lebih mementingkan tenggat waktu daripada kondisi mental mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut memutuskan untuk gantung diri dan meninggal. Yang ketiga itu ada peran paksaan orang tua Farhan. Jadi Farhan ini adalah mempunyai bakat di bidang fotografi. Dia ini sangat menyukai fotografi, terutama satwa liar. Di sini kita melihat isu peran keluarga. Pendidikan seringkali dianggap sebagai jalur ekonomi semata, sehingga bakat unik anak diabaikan demi status sosial. Pembahasan teori dan tokoh pendidikan. Yang pertama itu ada Paulo Freire, pendidikan kritis. Sistem di ICE ini adalah bentuk nyata dari banking concept of education atau pendidikan gaya bank. Jadi mahasiswa ini hanya dijadikan tempat penyimpanan data, bukan subjek yang berpikir kritis. Seperti yang saya sebutkan tadi ketika Ranco menjelaskan definisi dari sebuah mesin dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga ia memahami konsepnya. Namun itu ditolak mentah-mentah jawabannya oleh dosen dan lebih memilih catur yang jawabannya itu berasalkan dari hafalan. Yang kedua itu ada dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Bapak pendidikan kita mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Perilaku dekan virus yang otoriter ini sangat bertentangan dengan prinsip ini karena dia ini menimbulkan tekanan akademik yang luar biasa untuk para mahasiswanya. Yang ketiga yaitu dari John Dewey, pendidikan humanistik. Ranco menerapkan prinsip learning by doing. Pendidikan seharusnya menjadi proses yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan nyata, bukan sekadar kompetisi yang mematikan. Lanjut kita ke pendapat kritis dan solusi. Jadi kritik untuk sistem pendidikan di film ini adalah sistem pendidikan dalam film ini gagal karena menganggap mahasiswa sebagai mesin, bukan manusia.
Guru bertindak sebagai pengontrol, bukan fasilitator. Dampaknya mahasiswa belajar itu karena rasa takut. Seperti kalau di filmnya itu disebutkan bahwa singa yang berada di sirkus itu yang bisa melakukan apapun itu mereka bukan karena terlatih, tapi karena takut oleh cambukan. Jadi bukan rasa cinta pada ilmu. Solusinya yaitu yang paling realistis adalah menerapkan pembelajaran yang inklusif dan humanis. Kita perlu mengubah cara pandang masyarakat bahwa nilai hanyalah angka. Yang utama adalah pemahaman konsep dan karakter. Karena seringkali orang ini hanya mementingkan nilainya saja, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang terbaik, bahkan jika harus menyontek. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Pendidikan ini bukan sekadar tentang membuat manusia pintar, tetapi tentang membantu manusia menjadi manusia seutuhnya, seperti yang dilakukan oleh Rancho. Rancho ini membantu Farhan agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu fotografi satwa liar. Karena dari awal Farhan ini memang tidak mempunyai keinginan untuk menjadi seorang engineer. Itu hanya disuruh oleh ayahnya saja. Refleksi pribadinya yaitu pelajaran paling bermakna buat saya adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Sebagai calon insinyur, saya bertekad untuk mengejar keunggulan intelektual tanpa kehilangan empati. Dan juga pesan pendidikannya yaitu untuk semua rekan mahasiswa, tetaplah menjadi pribadi yang reflektif dan peduli. Jangan takut menghadapi tantangan, karena dari situlah kedewasaan intelektual akan tumbuh. Demikian analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.